Qingxiang tidak menyangka Lin Tian akan ditipu dengan mudah. Dia menatap Lin Tian. Kamu benar-benar tidak ingin membantu? Premis, buktikan apa yang kamu katakan, itu benar. Lin Tian menertawakan Liu Qingxiang. Liu Qingxiang mulai sedikit cemas. Bagaimana saya bisa membuktikan diri? Ini sangat sederhana. Biarkan aku melihat ingatanmu. Tidak berhasil? Lin Tian menertawakan Liu Qingxiang, tetapi Liu Qingxiang terkejut dan berkata, apakah kamu ingin membaca ingatanku? Iya. Liu Qingxiang mengerutkan kening, maka kamu akan tahu semua rahasiaku. Jika Anda ingin tulus dan meminta bantuan saya, tetapi Anda tidak ingin tulus, bagaimana Anda bisa meminta saya untuk membantu? Lin Tian menertawakan Liu Qingxiang. Liu Qingxiang sedang berpikir keras, tetapi dia tahu kemampuan Lin Tian baru-baru ini sangat kuat. Jika Lin Tian melakukannya, itu akan menjadi pukulan besar bagi negara Qin. Jadi dia mulai berjuang di dalam hatinya, apakah akan membaca ingatan Lin Tian atau tidak. Pikirkan tentang itu. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, sementara Liu Qingxiang menarik napas dalam-dalam. Oke, ayolah, saya bersedia menerima semua persyaratan Anda. Lin Tian maju dan meletakkan jari di dahinya. Liu Qingxiang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian. Kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah Lin Tian membaca ingatannya, dia meninggalkan segel jiwa untuk mencegah pihak lain mengkhianati dirinya sendiri untuk sementara. Ketika Liu Qingxiang mengetahuinya, matanya membelalak, kamu. Lin Tian tersenyum padanya. Jika kamu ingin tulus, itulah satu-satunya cara. Liu Qingxiang tahu bahwa dia tidak dapat mengubah hasilnya, jadi dia harus menatap Lin Tian. Kalau begitu kamu tidak bisa membiarkan aku mengkhianati Chu, atau aku tidak akan mendengarkanmu bahkan jika aku mati. Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan melihat apa ingatanmu dulu. Lin Tian kemudian menyapu mereka satu persatu, hanya untuk mengetahui bahwa Liu Qingxiang adalah putri seorang jenderal negara Chu, yang juga jenderal negara Chu. Melihat ini, Lin Tian tertawa, semangat pengorbanan untuk negara itu baik. Liu Qingxiang tidak ingin memikirkan hal ini lagi, tetapi langsung bertanya, sekarang kita bisa bekerja sama. Iya. Baiklah, aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Tidak, aku memiliki semua ingatanmu. Anda hanya perlu memilih poin-poin penting, atau mengatakan secara langsung, apa yang Anda ingin saya lakukan sekarang, katakan secara langsung. Lin Tian bertanya pada Liu Qingxiang. Liu Qingxiang harus berkata, di negara air, banyak menteri dan pangeran berkolusi dengan Qin. Lin Tian telah membawa semua pengintai dan utusan. Dari ingatannya dan ingatan Liu Qingxiang, Lin Tian bisa mendapatkan daftar yang tepat. Jadi Lin Tian tersenyum dan berkata, saya sudah tahu. Anda tahu? Ingatanmu. Lin Tian menertawakannya, dan Liu Qingxiang berkata, itu benar. Lin Tian berbalik dan berkata, lain kali Anda memiliki sesuatu yang penting, Anda dapat menemukan saya langsung melalui segel jiwa itu. Jika tidak ada yang lain, Anda tidak dapat menggunakannya. Simpan dan buat orang lain ragu. Lalu kapan kamu bisa menyingkirkan orang-orang itu? Liu Qingxiang curiga, dan Lin Tian Xiao berkata, saya akan membiarkan orang-orang ini, satu persatu, dikendalikan oleh saya, tetapi juga membiarkan orang-orang di negara bagian Qin tidak tahu, dan akhirnya menghancurkan orang-orang di negara bagian Qin di negara air sedikit. Kamu mencoba mengendalikan orang-orang itu? Nah, jika kamu ingin mati, jika kamu ingin menyerah, tidak ada aturan ketiga. Lin Tian selesai, dan keluar dari sini. Liu Qingxiang terkejut. Itu bukan orang yang sederhana. Saat ini, sang putri di loteng melihat Lin Tian, dan segera berkata, mengapa? Apakah sudah berakhir? Selesai. Ada pertanyaan? Lin Tian bertanya pada sang putri sambil tersenyum, tetapi Shuyu sedang terburu-buru. Kamu menungguku kembali dan memberitahu saudaraku Bahuang. Kalau begitu kamu bisa menuntut. Lin Tian tersenyum dan pergi. Pria gemuk kecil itu bergegas menyusul, dan tarian air terus berlanjut, sampai dia datang ke jalan, dan tarian air membunyikan mulutnya dan bersenandung. Tetapi pria gemuk kecil itu bertanya-tanya, Putri, apakah kamu tidak akan mengeluh? Mengapa mengikuti bos? Anda yang bertanggung jawab? Tarian air itu sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian tertawa dan tidak berbicara, dan terus berkeliaran di jalan ini. Tarian air tidak mau, tetapi juga ingin melihat apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan Lin Tian terus menunggu ikan mengait. Setelah Lin Tian berkeliaran di sekitar kota sebentar, dia langsung pergi ke tempat dia membeli dan menjual senjata ajaib, yang disebut Pavilion 9 Harta Karun. Pavilion 9 Harta Karun adalah toko rantai di Kyushu, dan menghususkan diri dalam membeli dan menjual senjata sihir tingkat suci dan bahkan abadi. Oleh karena itu, mereka yang datang ke sini adalah orang kaya, atau mereka yang memiliki banyak potensi. Pada saat yang sama, semua senjata ajaib di sini sangat menarik. Oleh karena itu, banyak orang datang ke sini dan melihat-lihat, bahkan jika mereka tidak membelinya, itu juga semacam kesenangan. Tarian air Tuchao Road, bahkan untuk membeli senjata ajaib ini, sungguh mewah. Lin Tian menemukan penjaga toko, tetapi penjaga toko paruh baya itu terlihat luar biasa. Dia memiliki sempoa emas di tangannya.
Dia bermain cepat di sana, seolah-olah dia bisa menghitung banyak hal sekaligus. Bos, apakah Anda memiliki artefak yang kuat? Lin Tian bertanya. Begitu penjaga toko mendengar tentang para tamu, dia langsung tersenyum dan berkata, adik kecil, hal terpenting yang saya butuhkan adalah barang abadi. Oh, apakah itu benar atau tidak? Tentu saja. Penjaga toko berjanji, dan Lin Tian Xiao berkata, bawa aku untuk melihatnya. Baiklah, ikut aku. Penjaga toko membawa Lin Tian ke area pameran, dan rak-rak di area itu penuh dengan artefak. Pada saat yang sama, ada lapisan kaca transparan di luar untuk mencegah seseorang mengambilnya. Pada saat yang sama, ada banyak monitor di sekitar sini, mengawasi pergerakan. Lin Tian tersenyum dan berkata, dapatkah Anda menunjukkan kepada saya alat abadi ini? Iya, kamu mau yang mana? Aku akan mengambilnya untukmu. Penjaga toko berkata kepada Lin Tian sambil tersenyum, dan Lin Tian menunjuk ke pedang. Penjaga toko mengambil pedang dan dengan hati-hati membawanya ke Lin Tian. Adik laki-laki, ini adalah senjata abadi emas, dan itu sangat tajam. Tapi menurutku itu tidak palsu. Lin Tian tiba-tiba mengatakan sesuatu yang menarik perhatian orang, tetapi penjaga toko tersenyum dan berkata, adik kecil, kami Pavilion Jiubao, tetapi toko besar Jiuso tidak pernah menjual barang palsu. Tapi ini palsu. Lin Tian bersikeras, sementara tarian air di satu sisi bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Lin Tian dan bagaimana dia tiba-tiba datang ke toko dan berkata bahwa yang lain palsu. Pria gemuk kecil itu juga bingung, dan penjaga toko tidak senang. Dia mengambil pedang dan berkata, adik laki-laki, kamu tidak menyukainya, dan kamu tidak bisa mengatakan itu palsu. Lalu kamu menari dan mencoba. Saya akan melihat apakah itu akan berantakan. Tersebar. Apakah kamu bodoh? Penjaga toko menatap, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, coba dan verifikasi pendapat saya. Ya, kamu bisa lihat. Penjaga toko menari pedang, tetapi pedang itu sedikit retak. Penjaga toko sedang terburu-buru, ada apa? Lin Tian berpura-pura terlihat jelek. Penjaga toko, ini senjata ajaib. Sekarang dia belum menyuntikkan gas apapun, apalagi roh atau roh untuk mendesaknya. Tidak, itu hanya palsu. Penjaga toko tidak mempercayainya, tetapi juga dengan sengaja menyuntikkan semangat untuk memverifikasi yang luar biasa. Tetapi pada saat berikutnya, pedang itu patah, dan semua orang terkejut. Beberapa orang juga menuduh, masih ada barang palsu di Pavilion 9 Harta Karun. Pada saat berikutnya, orang-orang di mana-mana membicarakannya. Pavilion Jiubao, bagaimanapun, sangat memperhatikan reputasi. Jika ada sesuatu yang palsu, itu masalah besar. Jadi penjaga toko mulai berkata, adik kecil, ini pasti karena beberapa alasan, dan sudah terlalu lama diletakkan di sini, jadi. Apakah akan pecah jika diletakkan terlalu lama? Apakah artefak ini semakin hancur setelah dibeli dan digunakan selama beberapa tahun? Lin Tian bertanya tanpa kesopanan. Hal ini membuat penjaga toko cemas, dan orang-orang di tempat kejadian mulai berteori, dan penjaga toko buru-buru berkata kepada orang-orang, jika Anda menemukan yang palsu, Anda dapat datang kepada saya untuk menukarnya, atau mengembalikannya. Semua orang puas, tetapi penjaga toko merasa lega, tetapi matanya tertuju pada Lin Tian. Wah, apakah kamu masih membeli alat abadi? Beli, tetapi jika kamu membeli yang palsu, kamu akan mengubahnya untukku? Iya. Oke, aku akan mengambil semua alat abadi ini. Lin Tian menunjuk kerak dan berkata sekitar selusin alat abadi. Orang-orang berseru, bagaimanapun, peralatan abadi sangat berharga, tetapi tidak ada yang bisa memberikan permainan penuh untuk kekuatan mereka yang sebenarnya kecuali abadi, sehingga hanya sedikit orang yang akan membelinya. Penjaga toko mengerutkan kening, wah, kamu akan menghancurkan adegan itu. Saya hanya ingin mengumpulkan alat abadi. Apa masalahnya? Lin Tian bertanya kepada penjaga toko sambil tersenyum, dan penjaga toko menggigit giginya dan berkata, oke, saya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Jangan khawatir, saya pasti mampu membelinya. Saat ini, Lin Tian membutuhkan batu paling berwarna. Penjaga toko menggerogoti giginya dan berkata, 250 juta batu berwarna-warni, ini 3 miliar. Lin Tian mengeluarkan tas luar angkasa dan melemparkannya ke penjaga toko setelah 3 miliar yuan. Penjaga toko mengambilnya dan terkejut, orang ini benar-benar kaya. Semua orang juga tertarik dengan kekayaan Lin Tian, tetapi Lin Tian mengeluarkan alat abadi, menggelengkan kepalanya dan melemparkannya ke penjaga toko. Kamu menanamkan semangat untuk melihat apakah itu akan hancur. Penjaga toko tidak percaya pada kejahatan. Dia benar-benar menanamkan semangat. Akibatnya, senjata abadi di tangannya ini terfragmentasi seperti pedang sebelumnya. Semua orang di mata terkejut, tetapi pria gemuk kecil dan Shui Wu tertegun dan tidak bereaksi. Lin Tian kehilangan beberapa barang lagi. Lihat baik-baik. Penjaga toko mulai panik dan bereksperimen dengan gila-gilaan satu persatu, tetapi masing-masing akan dihancurkan selama roh disuntikkan. Jadi dalam waktu singkat, selusin alat abadi semuanya hancur berkeping-keping. Lin Tian sedikit tidak senang dan berkata, penjaga toko, sekarang Anda benar-benar dapat menemukan saya selusin keping.
Aku akan mengembalikan uangku. Penjaga toko tahu bahwa itu tidak mudah. Dia siap untuk mengembalikan uangnya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya hanya membutuhkan alat abadi, jangan mengembalikan uangnya. Tetapi, kamu baru saja berkata, kamu harus mengubahnya, kamu harus mengembalikannya, tetapi saya tidak memilih untuk mengembalikannya, pilih saja instrumen abadi. Kata Lin Tian. Yang lainnya mengejek dan mendukung hak-hak Lin Tian Wei. Beberapa orang berteriak, saya tidak menyangka bahwa semua artefak abadi di sini palsu. Untung aku tidak membeli barang peri di sini sebelumnya. Untuk sementara, semua orang bertarung melawan penjaga toko, dan penjaga toko mulai berkata, saya akan membiarkan orang bersiap. Lalu di mana saya bisa beristirahat? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan penjaga toko buru-buru meminta Lin Tian untuk menunggu di kamar kecil di sampingnya. Di kamar kecil, pria gemuk kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu, bos, apakah alat abadi ini palsu? Ya, salah. Lin Tian tersenyum, tetapi pria gemuk kecil itu bingung, bos, dia mengembalikan uang. Anda mengambilnya. Mengapa kamu ingin orang lain mengambil senjata ajaib asli? Tarian air juga ingin tahu jawabannya, jadi dia menatap Lin Tian, nak, ucapkan sepatah kata pun. Lin Tian tersenyum pada kedua pria itu. Keluar dan lihat-lihat. Siapa yang bertanggung jawab atas 9 paviliun harta karun ini? Paviliun Jiubao milik Gunung Jiubao di Jiuzhou, tentu saja. Tarian air itu masih memiliki akal sehat. Lin Tian tersenyum, itu masalahnya, tetapi murid-murid Jiubao Shan ada di mana-mana. Di pintu luar, ada orang yang bertanggung jawab atas paviliun Jiubao di kota. Karena orang yang bertanggung jawab ini, semua orang percaya bahwa paviliun Jiubao itu asli. Kenapa aku tidak melihatnya? Tarian air selesai, berlari lagi, dan pria gemuk kecil itu juga mengikuti. Setelah beberapa saat, tarian air datang ke pintu dan melihat tanda itu. Ada nama di atasnya. Nama itu sebenarnya Wu Botian. Apakah dia murid Jiubao Shan? Tarian air terkejut, dan kemudian berlari kembali, dan pria gemuk kecil itu juga kembali. Saya melihat pria gemuk kecil itu dengan bersemangat berkata, bos, jadi senjata ajaib ini tidak palsu, tetapi Anda sengaja? Setelah mendengarkan tarian air, dia tiba-tiba memandang Lin Tian dengan aneh, apakah kamu mendidikku dewasa? Lin Tian tersenyum dan berkata, pada hari pertama saya datang ke ibu kota Cina, Wu Botian meminta masalah kepada saya. Sekarang, aku akan memberinya warna untuk dilihat. Tarian air tidak mengharapkan ini, tetapi dia berkata, dia adalah menteri istana kerajaan, dan banyak guru kerajaan, kamu sangat berhati-hati, tidak takut dia membunuhmu. Lin Tian tahu bahwa Wu Botian adalah orang dari negara Qin secara pribadi, tetapi Lin Tian tidak mengatakan bahwa, bagaimanapun, tarian air tidak tahu apa-apa, dan orang luar tidak tahu, jadi Lin Tian berpura-pura membalas dendam. Jadi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya seorang pria yang akan membalas dendam jika dia ingin datang. Mari kita lihat bagaimana dia bisa datang. Tarian air mendengar ini, mau tidak mau mengucapkan kalimat, penjahat. Lin Tian tertawa dan menyaksikan tarian air. Jika saya mengatakan bahwa Wu Botian berdiri di pangeran ketiga dan mereka tidak mendukung pangeran ke-8, apakah Anda masih berpikir bahwa saya adalah penjahat? Apa? Dia berdiri di tempat pangeran ketiga. Tarian air segera mengubah seseorang, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ya, dia mendukung pangeran ketiga dan putra mereka, tetapi tidak saudaramu Bahuang. Mendengar ini, tarian air segera berkata, lalu perbaiki dia. Apa? Jangan memarahiku. Lin Tian menertawakan tarian air, dan tarian air bersenandung, meskipun kamu sangat berbahaya, tetapi selama aku bekerja untuk saudaraku Bahuang, aku akan memaafkanmu. Maafkan aku karena pergi ke rumah bordil. Jika kamu pergi ke rumah bordil hanya untuk menyesuaikan suasana hatimu dan berurusan dengan master bela diri ini, maka aku akan mendukungmu secara alami. Sikap tarian air berbeda. Biarkan Lin Tian menangis dan tertawa, sepertinya kakakmu adalah kelemahanmu. Dia adalah satu-satunya saudara laki-laki saya. Terutama di tempat berdarah dingin dan tanpa ampun seperti istana kekaisaran, aku akan melindunginya secara alami dan tidak akan diganggu. Tarian air menceritakan rahasia hati. Lin Tian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian penjaga toko datang. Saya melihat penjaga toko menatap Lin Tian dengan ganas, dan ada sekelompok orang di belakangnya. Dia tampak seperti ingin membersihkan Lin Tian. Tapi Shuyu berkata langsung, aku putri 9. Selesai berkata, tarian air mengeluarkan token, penjaga toko itu seperti bola katarsis segera, di hati memarahi gelap, bagaimana putri yang sulit ini ada di sini. Saat ini, penjaga toko bahkan tidak memiliki keberanian untuk memulai. Dia tersenyum dan berkata, 9 putri, aku tidak menyangka itu kamu. Ini adalah tuan dari pangeran ke-8. Anda harus memperbaiki peralatan abadi untuk orang lain dengan cepat, dan itu lebih baik. Kalau tidak, kita tidak akan pergi hari ini. Wajah tarian air serius, wajah penjaga toko itu berkedut, jantung meneteskan darah. Pria gemuk kecil di satu sisi berkata dengan senyum rendah, bos, 9 putri ini masih sangat berguna.
Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Penjaga toko memberikan segala macam jaminan untuk tarian air. Akhirnya, dia berkata, tunggu sebentar, saya akan mendapatkan instrumen abadi. Dengan itu, penjaga toko membawa seseorang pergi, dan Shui Wu memasang token dan menatap Lin Tian. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, nak? Tunggu, berapa banyak alat abadi yang akan aku hancurkan? Lin Tian tersenyum, dan tarian air berkata dengan aneh, barang abadi, apakah kamu menghancurkannya? Lin Tian tersenyum tetapi tidak berkata, rahasia. Namun, di jantung tarian air, Lin Tian tidak tahu bagaimana menghancurkan instrumen abadi dalam sekejap, dan pria gemuk kecil ingin tahu. Tapi Lin Tian tidak mengatakannya, dan dia masih menunggu. Ketika penjaga toko keluar dari ruang tunggu dan datang ke ruang rahasia, dia sangat marah sehingga dia bersumpah. Penjaga toko, apa yang harus saya lakukan sekarang? Seorang murid bertanya, dan penjaga toko berkata, bagaimanapun juga, saya akan memberitahu tuanmu bahwa sang putri ada di sini, dan saya tidak berani melakukannya. Setelah itu, penjaga toko mengeluarkan batu suara, dan Wu Botian mendengar bahwa Lin Tian membuat masalah di sini, jadi dia segera marah dan datang ke toko. Penjaga toko melihat Wu Botian dan berkata dengan hormat, saudara bela diri. Wu Bo berkata dengan mata dingin, apa yang terjadi? Penjaga toko menjelaskan masalah itu sekali, dan kemudian berkata dengan muram, sekarang anak ini, dia harus meminta alat abadi. Jangan mengembalikan uang, atau dia tidak akan pergi. Wu Botian menggerogoti giginya dan berkata, tidak ada senjata ajaib. Itu hilang di kota, kecuali jika kamu pergi ke kota lain untuk mendapatkannya, atau pergi ke Jiuba Ocean, tapi Jiuba Ocean terlalu jauh, dan itu akan memakan waktu. Kata penjaga toko tanpa daya. Wu Botian menarik napas dalam-dalam. Aku akan pergi dan menemui mereka sebentar. Pertama, pergi ke kota terdekat untuk mengumpulkan beberapa. Iya. Setelah itu, penjaga toko pergi untuk mengaturnya, dan kemudian membawa Wu Botian ke kamar kecil untuk melihat Lin Tian dan yang lainnya. Ketika Wu Botian melihat Lin Tian, dia marah. Tetapi di permukaan dia berkata sambil tersenyum, oh, Putri Sembilan, ini kamu. Tarian air juga maju sambil tersenyum, ternyata itu Tuan Wu. Wu Botianen berkata, saya dulunya adalah murid Gunung Jiubao, dan saya bertanggung jawab atas pavilion Jiubao di kota ini. Maka kamu harus membiarkan orang-orangmu menemani kami. Saya sudah bertanya tentang artefak ini. Itu tidak ada di sini sekarang, tetapi orang-orang kami telah pergi ke lingkungan untuk mempersiapkannya. Diperkirakan kita bisa mendapatkannya dalam sehari. Wu Botian itu berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Tarian air tersenyum, tetapi Lin Tian tiba-tiba berkata, bagaimana jika kamu membuat setumpuk barang palsu? Senyum Wu Botian mengeras, dan penjaga toko buru-buru berkata, wah, kami tidak punya barang palsu di sini. Tidak. Jadi apa ini hari ini? Lin Tian tersenyum pada mereka, tetapi penjaga toko itu tidak bisa berkata-kata karena marah. Wu Botian menatap Lin Tian dan berkata, wah, apakah kamu sengaja mencari masalah? Menemukan Volt. Bagaimana saya menemukannya? Lin Tian menertawakan Wu Botian. Wu Bo berkata dengan mata dingin, ketika senjata ajaib datang ke tanganmu, itu akan menjadi. Bukankah kamu yang membuat masalah? Ini bagiku? Itu senjata ajaib. Seberapa kuat saya mengubahnya menjadi dalam sekejap? Lin Tian berpura-pura terkejut. Wu Botian dikatakan oleh Lin Tian. Dia tidak bisa segera menyusul. Bagaimanapun, dia perlu mengubah artefak menjadi limbah dalam sekejap. Bahkan yang abadi tidak bisa melakukannya. Di sisi lain tarian air, dia juga membuat keributan, Tuan Wu, jangan beri anak ini uang. Jika dia memiliki kemampuan ini, saya akan meminta kaisar ayah saya untuk mendapatkan pejabat senior untuknya, dan kemudian pergi ke negara Qin, dan langsung membuang senjata ajaib mereka. Dewa Wu Bo jelek, dan Lin Tian tertawa dan berkata, Tuan Wu, apakah Anda punya pertanyaan? Tidak lebih. Wu Botian menggigit giginya dan berharap dia bisa membunuh Lin Tian. Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika tidak, saya akan menunggu artefak Anda, tetapi Anda sebaiknya menemukan kebenaran untuk saya kali ini, atau pavilion 9 harta karun Anda akan kehilangan reputasinya. Iya. Setelah Wu Botian selesai, dia pergi dari sini, dan penjaga toko mengikuti. Tarian air bangga dengan caranya, biarkan kamu tidak mendukung saudaraku Bahwang. Lin Tian di satu sisi tersenyum tetapi tidak berbicara. Setelah Wu Botian dan penjaga toko datang ke ruang rahasia, mereka berkata kepada penjaga toko, bocah itu, jelas, ada di sini untuk mencari kesalahan. Lalu apa? Penjaga toko bertanya, dan Wu Bo berkata dengan mata dingin, ketika senjata ajaib tiba, saya akan membawa seseorang untuk memeriksanya terlebih dahulu, dan orang ini pasti berat air nasional kita. Lalu biarkan dia mengidentifikasi keaslian senjata ajaib itu, lalu berikan padanya. Bagus. Penjaga toko Eun Sheng, dan Wu Botian kemudian pergi. Ketika Wu Botian muncul kembali, dia pergi ke pangeran ketiga dan orang lain. Ketika pangeran ketiga melihat Wu Botian muncul kembali, dia bertanya sambil tersenyum, Tuan Wu, mengapa kamu ada di sini? Hari ini populer. Marah?
Pangeran ketiga bingung, dan Wu menjelaskan, dan akhirnya berkata, jadi saya ingin meminjam seseorang, saya tidak tahu apakah pangeran ketiga dapat membantu saya memperkenalkannya. Begitu pangeran ketiga mendengar tentang Lin Tian, dia menjadi bersemangat, Anda ingin menemukan Tuan Lian Qi, Tuan Fang. Ya, Fang Ji, Tuan Fang, ahli pemurnian senjata pertama di negara air. Kata Wu Botian. Pangeran ketiga tersenyum dan berkata, oke, saya akan menemukannya sekarang, dan kemudian saya akan pergi ke pavilion 9 harta karun. Terima kasih banyak, pangeran ketiga. Terima kasih kembali. Siapa yang membiarkan orang ini menghalangi jalanku? Kemudian pangeran ketiga bangkit dan pergi. Pangeran keempat dan putri ketiga saling mengikuti. Adapun Lin Tian dan yang lainnya, mereka tidak tahu bahwa pangeran ketiga juga terlibat. Sampai setengah hari kemudian, ketika malam tiba, pavilion 9 harta karun ramai karena sekelompok orang datang ke sini. Ada 3 pangeran, 4 pangeran dan 3 selir. Semuanya adalah orang-orang kuat di istana. Tarian air mendengar suara di luar, keluar untuk melihat setelah terkejut, kenapa orang-orang ini? Lin Tian melihat dan berkata sambil tersenyum, sepertinya orang dewasa bela diri ini sedang mencari bantuan asing. Cari saja, tapi aku khawatir dia tidak akan berhasil. Tarian air bersenandung, lalu menatap Lin Tian, nak, kamu harus memberi mereka pelajaran kali ini. Mengapa? Saya pikir mereka membencinya. Sesederhana itu. Tarian air sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, pangeran ketiga datang dan menatap beberapa orang di kamar Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, saudari Ji Wang Mei, kamu juga di sini. Jika kamu bisa datang, aku tidak bisa. Tarian air bersenandung, tetapi pangeran ketiga tertawa dan berkata, 9 adik perempuan kerajaan, saya datang ke sini untuk mengekspos beberapa penjahat. Penjahat? Tarian air berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan pangeran ketiga mencibir, saya mendengar bahwa seseorang membuat masalah di pavilion Jiu Bao hari ini, jadi saya mengundang Tuan Fang Ji, master pertama pemurnian senjata di negara air, untuk menunjukkan kepadanya senjata abadi. Jika itu benar atau tidak, aku akan tahu, tidak diperiksa oleh beberapa penjahat. Master pertama pemurnian senjata. Tarian air terkejut, dan para penonton juga terkejut, tuan pertama akan datang. Di mana itu? Mereka semua membicarakannya, jelas menantikan penampilan tuannya, dan pangeran ketiga tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ketika sejumlah alat abadi baru tiba, tuannya akan muncul. Orang-orang segera menantikannya. Tarian air sesuai dengan suara Lin Tian, wah, sekarang bagaimana melakukannya? Lin Tian sangat tenang, tetapi juga tersenyum pada pangeran ketiga dan berkata, selama itu salah bagiku, aku akan menggantinya. Pangeran ketiga berkata dengan dingin, bagaimana jika kamu memecahkannya? Saya. Jika Anda memiliki kemampuan ini, tidak akan ada senjata ajaib di Kyushu. Lin Tianxie tertawa. Semua orang berpikir itu masuk akal. Lagi pula, bukan masalah tiba-tiba jika Anda ingin merusak artefak. Namun, pangeran ketiga berkata dengan dingin, saya akan tahu kapan Tuan Fang datang untuk mengidentifikasinya. Tuan Fang? Saya tidak percaya. Saya hanya percaya pada diri saya sendiri. Lin Tian tersenyum dan semua orang mendesis. Jelas saya pikir Lin Tian terlalu gila. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar kerumunan, meremehkanku. Orang-orang berbalik dan melihat seorang lelaki tua datang, dan lelaki tua itu mengenakan banyak tas. Ada beberapa palu aneh di sekitar saku, seperti orang tua yang ingin mengambil palu dan memukul besi kapan saja. Ketika mereka melihatnya, mereka dengan hormat berkata, Tuan Fang. Beberapa orang juga menyembah, Tuan pertama pemurnian air, akhirnya melihat wajah aslinya. Pangeran keempat tersenyum dan berkata, Tuan Fang, bocah ini, suaranya gila. Fang Ji menatap Lin Tian Dao. Selama saya telah mensertifikasinya, itu akan baik-baik saja, jadi Anda dapat yakin. Tapi Lin Tian tertawa. Anda hanya dapat mengautentikasi untuk sementara waktu, tetapi saya tidak bisa mendapatkannya untuk sementara waktu. Itu berarti senjata ajaib ini terlihat bagus di permukaan. Ketika saya menggunakannya, itu tidak akan berhasil. Fang Ji berkata dengan dingin, apa maksudmu? Maksudku, keahlianmu tidak bagus. Lin Tian menertawakan tiang persegi ini, dan semua orang berseru. Beberapa orang masih kaget dan berkata, bocah ini menantang otoritas peleburan senjata pertama. Tidak, itu sombong. Tuan Fang, Anda harus menunjukkan tangan Anda hari ini untuk membiarkan anak ini melihatnya. Fang Ji belum pernah melihat plakat seperti itu sebelumnya, jadi dia berkata dengan dingin, wah, menurutmu keahlianku tidak bagus? Iya. Lin Tian sangat lugas. Dia bahkan ingin mencari tempat untuk menyembunyikan tarian air di satu sisi. Lagi pula, tidak ada yang tahu kemampuan Fang Ji. Fang Ji mencibir, haruskah kita bersaing? Dari apa? Identifikasi senjata ajaib. Fang Ji ingin memberi warna pada Lin Tian saat ini, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, bagaimana mengidentifikasi? Biarkan semua orang menyiapkan senjata ajaib sesuka hati, dan kemudian siapapun yang dapat melihat esensi sejatinya dalam waktu singkat akan menang. Sisi itu sangat lucu. Dalam waktu singkat.
Ya, tanpa menyentuh. Ada kondisi khusus di sisi itu, dan orang-orang segera membicarakannya. Secara khusus, beberapa orang yang tidak berpikir itu terlalu besar saling mengolok-olok. Bahkan pangeran keempat tertawa dan berkata, "Nak, apakah kamu berani berjudi?" "Berjudi? Apa yang Anda pertaruhkan?" Lin Tian tersenyum pada pangeran keempat dan berkata, "Jika kamu menang, aku akan memberimu 1 miliar yuan. Jika kalah, bagaimana dengan 1 bilion yuan?" Tapi Lin Tian berkata, 1 miliar, terlalu sedikit. Kerumunan terkejut, dan pangeran keempat segera meledak menjadi hiruk pikuk. "Oh, berapa banyak yang Anda inginkan?" 10 miliar. Pangeran keempat terkejut. 100? Bisakah kamu kehilangan? Nah, bagaimana kamu yakin aku akan kalah? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan pangeran keempat berkata dengan percaya diri, "Tuan Fang, apakah menurutmu kamu bisa menang?" Sulit dikatakan. Lin Tian tersenyum, tetapi pangeran keempat bersenandung, "Oke, saya bertaruh." Semua orang berteriak satu persatu, dan pihak itu menertawakan Lin Tian. "Wah, aku mengagumi keberanianmu, tapi kamu akan kalah kelak nanti. Ya, jangan buang waktu, temukan seseorang, ambil senjata ajaib, identifikasi, dan biarkan aku mendapatkan 10 miliar. Lin Tian menertawakannya, tetapi tarian air sedang terburu-buru. Dia berbisik, "Apakah kamu gila? Apakah kamu berjudi? Jangan khawatir, aku menang." Lin Tian yakin, dan tarian air menatap, "Kamu." Pada saat ini, Fang Ji melihat sekeliling pada orang-orang, siapa yang ingin mengambil senjata ajaib untuk dicoba? Semua tangan terangkat, dan Tuan Fang berkata sambil tersenyum, "Nak, pilih satu." "Haruskah saya memilih satu?" "Iya." Lin Tian memandang mereka dan bertanya, "Siapa yang memiliki artefak itu?" "Sudah." Pada saat ini, seorang pria berteriak, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Oke, hanya kamu, buang senjata ajaibnya." Pria itu melemparkan pedang, yang ditutupi dengan perunggu dan bubuk hijau, seolah-olah besi telah terkorosi di tempat yang lembab. Ketika mereka melihat ini, mereka semua tertawa, "Apakah ini artefak abadi? Saya pikir itu diambil di selokan." Jelas, mereka tidak menganggap ini serius, tetapi pria yang mengeluarkan senjata ajaib dengan tegas berkata, "Itu adalah senjata abadi." Tapi Lin Tian memandang Fang Ji dan berkata, "Apakah kamu ingin memulai?" "Oke, ayo pergi." Dengan Fang Ji selesai, dia menatap pedang yang mendarat di tanah. Jiwa kuat Lin Tian merasakan pedang. Tidak hanya itu, tetapi juga dengan seni mengendalikan objek, aku dengan cepat merasakan jiwa pedang di dalamnya. Kemudian saya belajar banyak dari jiwa pedang dan tersenyum, itu adalah pedang api, dan ada 2 jiwa pedang di dalamnya. Sistem kebakaran, 2 roh pedang. Semua orang mengira itu tidak mungkin. Tarian air juga berkata kepada Lin Tian, "Apakah kamu bercanda? Pemadam kebakaran? 2 roh pedang." Lin Tian berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir. Tarian air tidak dapat diyakinkan, terutama ini lebih dari 10 miliar hal, kehilangan tidak hanya uang, tetapi juga sangat memalukan." Tapi pangeran keempat tertawa, "Wah, sekilas, kamu bilang itu pedang abadi api, atau 2 roh pedang? Anda pikir Anda siapa? Perspektif?" Lin Tian tidak peduli padanya, tetapi pangeran ketiga bertanya satu sama lain, "Tuan Fang, bagaimana menurutmu?" Tuan Fang mencari sebentar dan berkata, "Saya pikir itu sistem kayu, dan jiwa pedang, pasti ada, tapi seharusnya satu." Begitu kata-kata itu keluar, semua orang berdiri di sini bersama Tuan Fang, dan pangeran ketiga tersenyum pada Lin Tian, "Wah, sepertinya kamu akan kalah hari ini." Pangeran keempat juga berkata dengan bangga, 10 miliar yuan saya, won." Lin Tian tertawa, "Tolong sentuh pedangnya dengan baik, Tuan." Tuan Fang bingung. Kemudian dia meraih pedang dengan satu tangan dan menyuntikkan roh ke dalamnya. Kemudian pedang mulai berkedip dengan cahaya merah lemah, dan akhirnya lampu merah itu sangat kuat. Ketika mereka melihat pedang, mereka melihat api. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, sungguh, ini sistem kebakaran. Tuan Fang kalah? Seseorang tercengang, tetapi pangeran keempat tidak bisa segera melakukannya. "Tuan Fang, lihat, apakah Anda melihat apakah itu jiwa pedang kayu di dalamnya?" Saat ini, pangeran keempat berharap jiwa pedang itu lajang. Dengan cara ini, Lin Tian salah dan tidak bisa menang. Tetapi ketika Fang Ji menyadari bahwa dia telah menyusup ke dalam pedang, dia terkejut dan berkata, "Ganda, jiwa pedang ganda. Tidak mungkin." Pangeran keempat tidak mempercayainya. Dia mengambil pedang dan memeriksanya. Yang lainnya penasaran. Tapi ternyata begitu. Pangeran keempat bodoh. Bagaimana bisa begitu? Tarian air bersemangat untuk melihatnya, dan kemudian tertawa, "Menang, bocah ini menang." Pangeran keempat tidak berdamai. Dia memandang Fang Ji, yang tertegun. "Tuan Fang, maksudmu?" Wajah Fang Ji jelek. "Apa menurutmu aku serius?" "Ya, kamu pasti sengaja melakukannya." Pangeran keempat sedang terburu-buru, tetapi Fang sedikit marah. "Aku cukup baik untuk membantumu. Beranikah Anda mengatakan saya membantu orang luar?"
Pangeran ketiga buru-buru maju untuk menyingkirkan pengepungan. Kakak keempat, jangan katakan apa-apa, Tuan Fang, kamu tidak akan membiarkan air pergi. Tapi ada apa? Wajah pangeran keempat hitam, tetapi tarian air berkata sambil tersenyum, 10 miliar. Pangeran keempat menggertakkan giginya dengan marah. Besok, kantor pusat. Baris itu, jangan menahan diri. Tarian air sangat menyenangkan, tetapi saat ini Fang Ji menatap dingin Lin Tian dan bertanya, siapa kamu? Saya juga seorang artificer. Lin Tian tampak tertawa, tetapi pihak lain mendengar ini, dan berkata dengan dingin, apakah Anda berani bersaing dengan penyuling? Ketika semua orang mendengar penyuling senjata, mereka berteriak satu persatu, dan tarian air segera berkata, kamu adalah pemurni senjata pertama, tetapi kamu harus menurunkan statusmu untuk dibandingkan dengannya. Apakah Anda ingin memalukan? Jika dia memenangkan saya tidak akan pernah mengganggunya lagi mulai sekarang, tetapi jika dia kalah, maka 10 miliar akan dikembalikan ke pangeran keempat, dan dia akan pergi dari sini. Sisi itu jelas ingin mendapatkan kembali muka. Pangeran keempat mengira itu taruhan yang bagus, jadi dia berkata kepada Lin Tian, nak, beranikah kamu? Jika kamu berani, kamu bertaruh terlalu sedikit. Lin Tian tersenyum dan berkata, tetapi Fang Ji ragu, terlalu kecil. Iya. Lin Tian tersenyum padanya, tetapi Fang Ji harus bertanya, apa yang kamu inginkan? Jika saya menang, Anda akan melakukan apapun yang saya minta. Tetapi jika saya kalah, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Bagaimana? Lin Tian tersenyum pada pria ini. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut. Bagaimanapun, ini adalah pertandingan besar, dan ini seperti menjual diri sendiri. Tarian air tercengang, menatap Lin Tian, apakah kamu gila? Jika saya tidak gila, saya akan melihat apakah dia berani setuju. Lin Tian menertawakan pengrajin pertama, dan Fang ini berpikir bahwa dia tidak bisa kalah dari seorang pemuda. Jadi pesta itu hanya berkata, oke, saya akan bertaruh. Garis itu, apapun yang Anda pertaruhkan, Anda dapat memilih. Keyakinan Lin Tian mengejutkan semua orang. Tetapi pangeran keempat tertawa, wah, kamu sangat gila sehingga kamu bisa bersaing dengan yang pertama. Lin Tian berkata dengan senyum yang kuat, tidak ada perbandingan. Pangeran keempat segera memandang Fang Ji, Tuan, jaga dia dan beritahu dia kekuatanmu. Kecil. Setelah Fang Ji selesai berbicara, dia menatap Lin Tian. Hari ini, kami berlatih bejana suci. Saya punya bahannya. Aku juga punya gambar desainnya. Selesai mengatakan, tiang persegi ini mengeluarkan setumpuk bahan, serta gambar desain. Lin Tian melirik pedang dan berkata sambil tersenyum, perbaiki pedang suci. Ya, siapapun yang menggunakan waktu sesingkat mungkin akan mendapatkan kualitas yang lebih baik, lalu siapapun menang. Ya, tapi di sekitar sini, kita perlu membuat susunan pelindung, jika tidak baik diganggu oleh orang lain. Lin Tian tersenyum pada tuannya. Fang Ji kemudian mengeluarkan penutup transparan, meletakkannya di sana, dan kemudian menjadi lebih besar. Akhirnya, dia masuk dan berkata, ayo, bertarung di dalam. Lin Tian siap untuk masuk, dan tarian air mengkhawatirkan, wah, apakah kamu benar-benar bermain? Kamu menunggu untuk melihat dramanya. Lin Tian tersenyum percaya diri, lalu datang ke bagian dalam kap mesin, dan semua orang di luar kap mesin mulai berteriak. Beberapa orang juga berkata, bocah ini, saya pikir dia akan dibunuh dalam hitungan detik. Omong kosong, artefak, bisakah itu dengan mudah disempurnakan? Itu benar. Di negara air, tidak lebih dari 10 orang yang bisa membuat bejana suci. Beraninya bocah ini setuju. Tidak hanya orang-orang ini, pangeran keempat lebih bangga, tetapi juga melihat tarian air. 9 adik perempuan kerajaan, pria ini benar-benar nakal, berani bersaing dengan tuannya. Saya tidak tahu sampai saya memiliki perbandingan. Untuk menyelamatkan muka, tarian air bersenandung, dan pangeran keempat mencibir. Oh, apakah itu? Kemudian Anda bisa melihat. Pangeran ketiga juga tersenyum, dan pihak itu menatap Lin Tian di dalam, nak, mari kita mulai. Pertama-tama, Lin Tianli membiarkan jalan, dan Fang sangat leng di sebelahnya, aku tidak bisa sopan. Dengan itu, Fang Ji mulai memurnikan. Dia mengeluarkan palu, dan melepaskan beberapa api, dan kemudian mulai memurnikan di sana, tetapi Lin Tian memiliki api di tangannya. Api mulai berubah warna, dan orang-orang bertanya-tanya jenis api apa itu. Pada saat ini, api melilit tumpukan bahan, dan bahan-bahan ini meleleh satu persatu, dan akhirnya berubah menjadi massa. Kemudian pikiran Lin Tian mengubah bahan itu menjadi pedang, dan akhirnya Lin Tian mengelusnya dengan satu tangan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sebuah bejana suci sudah siap, tetapi tidak terlihat berkilau sama sekali, yang menarik ejekan orang. Apakah menurutmu itu pedang? Biasa, tidak sama sekali. Tarian air sedang terburu-buru. Ini sudah berakhir. Sisi itu sangat tidak terganggu, dan masih bekerja keras, sampai beberapa jam kemudian, sisi itu selesai, dan pedang dengan 2 lapisan kilatan cahaya keemasan muncul, dan kemudian dengan puas berkata, senjata suci yang sangat baik. Pangeran keempat tertawa, haha, kamu kalah.
Pangeran ketiga Tutut berkata, tidak ada kebebasan dalam hidup ini. Orang-orang juga menghela nafas satu demi satu. Beberapa orang juga berduka untuk Lintian, sungguh pria yang malang. Tarian air sangat tertekan, dan saat ini Lintian melemparkan pedangnya ke Fang Ji. Perhatikan baik-baik. Pada awalnya, Fang Ji tidak menganggapnya serius. Namun, setelah menanamkan semangat dan kesadaran, pedang itu berkedip selama 4 lapisan. Mereka semua tercengang sekaligus, artefak terbaik. Beberapa orang masih gagap, dalam waktu kurang dari setengah hour, ini adalah artefak kelas atas. Siapa dia, sih? Bukankah dia hanya seorang dokter? Bagaimana saya bisa membuat senjata? Untuk sementara, semua orang tidak bisa mempercayainya, dan pangeran keempat bahkan tercengang. Tidak, itu tidak mungkin. Pangeran ketiga juga bodoh, dan tarian air benar-benar terkejut. Dia, siapa itu? Fang Ji sangat tahu bahwa orang yang memiliki keterampilan mengolah senjata ini benar-benar di luar diri mereka sendiri. Oleh karena itu, untuk master seperti dia, jika Anda ingin mencari terobosan, Anda harus pergi ke seorang guru. Jadi Fang menatap langsung ke Lintian terlepas dari kehadiran semua orang. Bisakah aku memujamu sebagai guru? Apa? Orang-orang di tempat kejadian mengira mereka salah dengar, dan pangeran ketiga berkata dengan panik, Tuan Fang, apakah Anda bercanda? Aku tidak bercanda. Apa yang saya katakan itu benar. Fang sangat menegaskan jalan, dan jalan napas putra kaisar keempat, kamu. Fang Ji hanya ingin Lintian setuju saat ini, dan dia menatap Lintian. Tuan, Anda harus menerima saya sebagai magang. Menganggapmu magang atau tidak, tergantung pada penampilanmu. Lintian tahu bahwa keahlian lawan sangat bagus. Jika dia mengolahnya dengan baik, tidak masalah untuk membangun alat abadi di masa depan. Fang Ji mendengar ini dan sangat bersemangat. Ya, Tuan, saya akan mencoba yang terbaik. Jangan buru-buru memanggilku Shifu. Lintian menolak untuk memanggilnya tuannya sekaligus, tetapi pihak itu tertawa dan berkata, ya, senior. Orang-orang yang hadir ditutup matanya. Mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Lintian tertawa tetapi tidak berbicara. Dia keluar dari sampul transparan. Setelah Fang Ji memasang sampulnya, dia mulai mengganggu Lintian dan mengikutinya. Wajah pangeran ketiga hitam, dan dia berkata ke sisi lain, Fang Lao, kamu tidak baik. Namun, Fang Ji mengirim pesan balik, pangeran ketiga, saya harus menerobos sekarang dan mengejar alam yang lebih tinggi, jadi saya benar-benar tidak memperhatikan uang atau apapun. Pangeran ketiga tampak jelek. Jadi, berapa banyak uang dan sumber daya yang saya berikan kepada Anda tidak ada gunanya? Iya. Fang Ji sangat lugas, dan pangeran ketiga sangat marah sehingga dia menggigit giginya sampai Wu Botian muncul. Selain itu, ia mengeluarkan banyak alat abadi yang dikumpulkan dari tempat lain. Namun, ketika dia muncul dengan penuh minat dan hendak menemukan Fang Ji untuk memverifikasi senjata ajaib, Fang Ji berkata, tunjukkan padanya apa yang dia katakan. Wu Botian tercengang. Kemudian dia memandang pangeran ketiga dan bertanya-tanya, pangeran ketiga, ada apa? Orang-orang di sini sudah lama bahagia. Hanya Wu Botian yang seperti orang bodoh dan tidak tahu apa yang terjadi. Baru setelah orang-orang menjelaskan bahwa Wu Bo tahu apa yang terjadi, dan kemudian wajahnya berubah warna. Lintian menertawakan Wu Botian ini dan berkata, ayolah, dapatkah saya melihat apakah ada masalah dengan kumpulan alat abadi baru Anda? Wu Bo harus gigit gigi karena cuaca, tetapi dia hanya bisa memberi Lintian alat abadi. Wah, ini semua baik-baik saja. Saya tidak tahu sampai saya menggunakannya. Lintian selesai, mengambil tumpukan alat abadi itu, lalu menari di tangannya, melemparkannya ke udara, dan mereka pecah berkeping-keping. Semua orang di ruangan itu tercengang, tetapi Wu Bo harus menggigit giginya karena cuaca. Wah, kamu. Aku telah tertipu oleh tumpukan sampah lainnya. Lintian menghela nafas tak berdaya, dan Wu Botian berteriak, wah, ini semua adalah alat abadi. Itu hanya artefak palsu. Lintian menjawab langsung, tetapi orang-orang ingin tahu mengapa itu palsu. Jadi mereka semua memandang Wu Botian, dan beberapa dari mereka berteriak, Tuan Wu, apakah semua yang abadi di Pavilion 9 harta karun palsu? Tuan Wu, Anda Pavilion 9 harta karun, bukankah Anda mengatakan Anda tidak pernah menjual barang palsu? Orang-orang ini bertanya satu persatu, tetapi Wu Botian tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia hanya bisa menatap Lintian, nak, jangan membuat masalah lagi, bukan? Menemukan kesalahan? Saya baru saja membeli peralatan abadi Anda, tetapi Anda adalah aturannya. Anda dapat menukarnya. Bisakah Anda menyalahkan saya? Lintian bertanya sambil tersenyum. Wu Botian menatap, kamu. Para penonton di sekitar mengejek dan mendukung hak-hak Lintian Wei, sementara tarian air berkata sambil tersenyum, Tuan Wu, sebaiknya Anda bergegas mencari sejumlah alat abadi baru. Melihat pecahan-pecahan itu, Wu Botian memarahi dalam hatinya, lihat. Di mana saya bisa menemukannya? Penjaga toko di satu sisi bahkan lebih cemas. Saudara bela diri, kami telah kehilangan lebih dari 30 buah alat abadi hari ini. Ada lebih dari 30 buah. Bahkan jika satu potong bernilai 2 miliar yuan, di sana akan menjadi 6 miliar yuan.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkannya kembali? Ini membuat Wu Botian sangat marah, tetapi pangeran ketiga berkata pada saat yang sama, Tuan Wu, bersiaplah untuknya. Apa? Wu Botian terkejut. Dia tidak berharap pangeran ketiga mempersiapkan dirinya. Pangeran ketiga mengatakan kepadanya, aku punya cara untuk menghadapinya. Wu berkata kepada Lin Tian, oke, saya akan bersiap sekarang. Setelah itu, Wu Botian bersenandung dan berbalik. Pangeran ketiga dan yang lainnya juga pergi. Tapi Shui Wu berteriak kepada pangeran keempat, ingat 10 miliar yuanmu, atau aku akan menemukan ayahku. Pangeran keempat menggambar wajahnya dan berkata, aku akan memberikannya padamu nanti. Kemudian pangeran keempat pergi dengan marah, dan adegan itu dibicarakan dengan hangat. Adapun Lin Tian, dia kembali ke kamar kecil dan menunggu. Namun, ada satu tiang persegi lagi. Dia berdiri di sana sepanjang waktu dan bertanya kepada Lin Tian dengan rasa ingin tahu, Tuan, siapa yang mengajarimu cara berlatih senjata? Apakah itu penting? Lin Tian bertanya balik, dan Fang sangat malu. Lalu, kapan kamu akan mengajariku? Jangan khawatir, tunggu. Lin Tian tersenyum dan berkata bahwa Fang secara alami takut untuk pergi. Dia berterima kasih padanya, sementara tarian air di satu sisi berbisik pada dirinya sendiri, bocah ini, aku benar-benar menganggap diriku sebagai seorang guru. Pada saat ini, di jalan, Wu Botian buru-buru menatap pangeran ketiga, apa yang akan kamu lakukan? Dia pasti telah melakukan sesuatu pada senjata ajaib itu, jadi kita hanya perlu menemukan beberapa senjata sihir khusus, dan kemudian menambahkan beberapa rune khusus ke dalamnya. Rune khusus? Wu Botian penasaran, dan pangeran ketiga Eun berkata, ya, begitu ada kekuatan yang menyentuh senjata abadi ini, rune ini akan melepaskan kekuatan yang kuat untuk menyerang orang itu. Mendengar ini, Wu Botian sangat senang. Pangeran ketiga, aku tahu maksudmu. Pergi, temukan instrumen abadi dan datang ke istana pangeran untuk menemukanku. Aku akan membiarkan orang-orangku mendapatkan beberapa jimat untuk senjata ajaib itu. Pangeran ketiga berkata sambil tersenyum. Wu Botianen berkata, oke. Kemudian Wu Botian segera meminta penjaga toko untuk bersiap, dan kemudian orang-orang pergi dan kembali ke istana pangeran. Namun, berita itu dengan cepat menyebar ke istana putra kaisar, terutama bahwa pangeran keempat kehilangan 10 miliar yuan, yang menarik ejekan orang. Pangeran keempat sangat marah sehingga dia berkata, 10 miliar yuan, yang akan memakan waktu bertahun-tahun untuk saya. Uang bisa diperoleh perlahan, tapi orang ini harus mati. Pangeran ketiga berkedip, dan putri ketiga berdiri dan berkata, aku akan kembali ke rumahmu dan mencari tahu lebih banyak tentang saudaraku. Baiklah, pergi. Setelah 3 selir kekaisaran pergi, di bagian lain istana kekaisaran, Wu Botiansheng melapor kepada penguasa istana Yan, dan penguasa istana Yan menatapnya dan berkata, jadi, Fang Ji ditundukkan olehnya. Seharusnya begitu. Tuan Aulayan mengerutkan kening, tiang persegi ini, saya menghabiskan banyak usaha, tetapi saya tidak bisa mengumpulkannya. Saya tidak berharap untuk bertemu anak ini dan mengikutinya. Namun, Wu Botian berkata, bukan ini, tapi anak ini. Sekarang, bagi saya, jika saya tinggal di pavilion Jiubao, saya harus meminta lebih dari selusin alat abadi dan menghancurkannya setiap saat. Pangeran ketiga tidak memberimu nasihat. Ya, aku sedang bersiap. Diperkirakan sejumlah alat abadi baru akan tiba besok. Wu Bo jelek. Tuan Quillian berkata, metode ini seharusnya baik-baik saja. Kamu bisa melakukannya sesuai dengan persyaratan pangeran ketiga. Ya, Tuhan. Silakan bunuh bocah itu. Tuhan berkata, dan suara Wu Bo berbalik dan pergi. Tuan Aula Neraka berkata dengan dingin, tunggu, nak, dan lihat bagaimana kamu mati. Lin Tian dengan santai berada di kamar kecil sampai keesokan harinya. Sebagai hasil dari acara tadi malam, banyak orang di kota berkumpul di sini satu persatu, sehingga seluruh pavilion 9 harta karun menjadi lebih hidup. Tarian air melihat kerumunan di luar dan berkata, begitu banyak orang. Pada saat ini, pangeran ketiga dan yang lainnya muncul lagi, dan Wu Botian ada di sana, dan berteriak kepada Lin Tian di kamar kecil, keluar, nak. Lin Tian bangkit dan pergi keluar, sementara Fang Ji dan yang lainnya mengikuti. Tarian air keluar untuk melihat pangeran keempat dan berkata sambil tersenyum, ayo, uang. Pangeran keempat mengeluarkan tas, membuangnya, lalu bersenandung, hitung. Tarian air mengambilnya dan menyapunya beberapa kali, lalu berkata dengan senyum yang kuat, terima kasih banyak. Pangeran keempat memarahi dalam hatinya, jangan berpuas diri, tunggu dan lihat bagaimana dia mati. Wu Botian tidak bisa menunggu di sana. Dia menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, ini dia artefak yang kamu inginkan. Bukankah itu palsu lagi? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, sementara Wu Botian tersenyum, ini benar, seperti paket palsu. Itu yang kamu katakan. Ketika Lin Tian selesai, dia siap untuk menguji. Wu Botian pertama-tama mengeluarkan pedang dan melemparkannya ke Lin Tian. Pada saat yang sama, Wu Botian mundur selangkah secara sadar, seolah-olah dia takut terpengaruh oleh dirinya sendiri.
Ketika Lintian mendapatkan pedang, dia merasa ada serangan tersembunyi rune di atasnya. Lintian tertawa di dalam hatinya, berurusan denganku dengan rune? Anda sangat berbahaya. Tapi untungnya, Lintian adalah ahli simbol bergambar. Tidak mungkin baginya untuk dipermalukan oleh simbol semacam ini. Jadi Lintian melihat pedang di tangannya dan tersenyum, itu palsu lagi. Wah, jangan bicara omong kosong. Wu Botian mulai merangsang Lintian setelah melihat bahwa Lintian belum bergerak, dan Lintian tertawa dan berkata, "Apa? Apakah kamu tidak percaya? Bukankah itu utuh? Mengapa itu palsu?" Wu Botian berkata dengan penuh semangat, tetapi Lintian tersenyum dan kemudian berkata dengan pedang di tangannya, "Maka kamu bisa menontonnya." Selesai berkata, pedang yang dipegang Lintian mulai terbelah secara otomatis lagi, dan kali ini lebih kuat, di tempat, peng, dari A, hancurkan tanah. Semua orang tercengang, dan Wu Botian menatap, tidak mungkin. Lintian tersenyum dan berkata, "Apakah ada yang lain?" Wu Botian menggigit giginya dan mengeluarkan setumpuk alat abadi. Hasilnya sama. Itu berubah menjadi tumpukan fragmen. Di satu sisi, Fang Ji menarik napas. Kekuatan yang mengerikan. Saat ini, banyak orang tahu kekuatan apa yang pasti digunakan Lintian untuk menghancurkan alat-alat abadi, tetapi mereka tidak tahu kekuatan apa. Wu Botian itu marah, "Wah, kamu. Sepertinya kita perlu merepotkan Tuan Wu lagi dan menemukan kelompok lain." Lintian menertawakan Wu Botian, dan wajah Wu Botian itu merah. Pangeran ketiga dan yang lainnya tampak jelek, sampai Wu Botian dan yang lainnya akhirnya tidak punya pilihan selain pergi, dan Lintian kembali ke kamar kecil lagi. Tarian air sangat bahagia, satu demi satu meninggalkan alat abadi ini, pavilion 9 harta karun, betapa besar kerugiannya. Siapa yang membiarkan orang dewasa bela diri ini tidak melakukan apapun untuk menemukan sesuatu? Senyum jahat Lintian, dan tarian air melihat senyum jahat Lintian, dan terkejut, bocah ini benar-benar semakin mengerikan. Fang Ji tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, bagaimana Anda memecahkan alat abadi ini?" Kata-kata ini, tarian air sudah lama ingin ditanyakan, tetapi Lintian tetaplah kata itu, rahasia. Fang Ji hanya bertanya, tetapi Wu Botian yang sedang berjalan di jalan menjadi gila. 50 alat abadi. Namun, pangeran ketiga berkata dengan muram, "Tuan Wu, tolong terus siapkan alat abadi. Saya akan melihat apa lagi yang bisa saya lakukan." Masalah. Wu Botian berada di ujung tambatannya. Dia hanya bisa bertanya pada pangeran ketiga, dan TH Pangeran Ir, Unson, membawa pangeran keempat dan yang lainnya untuk pergi. Namun, kali ini, pangeran ketiga tidak kembali ke istana, tetapi kembali ke istana. Di rumah pangeran ini, putri ketiga bertanya setelah melihat pangeran ketiga kembali, "Bagaimana?" Masih tersesat. Pangeran ketiga dengan cara yang tertekan, dan putri ketiga membeku dengan cara yang berat, benar-benar tidak. Pangeran ketiga menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Ada apa dengan saudaramu?" Selir kekaisaran ketiga menghela nafas, "Saudaraku, masih kalimat itu, jangan memprovokasi dia. Jangan main-main denganku. Saya menginginkannya." Pangeran ketiga langsung bersenandung, dan putri ketiga khawatir. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Aku akan mengundang Tuan Hantu Kuda." "Tuan Hantu Kuda? Apakah dia ada di kota?" Pangeran ketiga berkata dengan terkejut, dan pangeran ketiga berkata dengan dingin, "Dia ada di sini. Selama aku memanggilnya, dia akan kembali." Setelah itu, pangeran ketiga mengeluarkan bendera hitam kecil dan menyuntikkan kekuatan. Setelah beberapa saat, bayangan gelap terbang dari luar dan muncul di depan orang banyak. Saya melihat bayangan itu berangsur-angsur berubah menjadi dewasa, dan kemudian ada hantu tebal di sekitarnya. Pada saat yang sama, matanya sedikit merah, wajahnya masih terbelah, seolah-olah dia akan mengupas kulitnya, tetapi dia tersenyum pada kerumunan. "Semuanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Tuan Hantu Kuda, aku punya bantuan untukmu." Pangeran ketiga berbicara langsung, dan hantu kuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Oh, bicara tentang hal itu." Pangeran ketiga memberitahu saya tentang 2 hari ini, dan kemudian dia berkata, "Anda adalah seorang kultivator hantu. Aku ingin menemukan cara untuk mendapatkan sesuatu dalam senjata abadi ini dan menyakiti anak itu. Sederhana saja. Setiap artefak memiliki jiwa. Selama aku mengendalikan jiwa terlebih dahulu, ketika bocah itu menyentuhnya, jiwa akan menyerangnya atau bahkan melahap jiwanya." Tuan Hantu Kuda berkata dengan bangga. Pangeran ketiga sangat senang. "Kalau begitu, kumohon." "Tidak ada, tapi harganya. Aku akan memberimu 10 miliar selama kamu mendapatkan anak itu." Begitu pangeran ketiga berbicara, hantu kuda guru berkata, "Oke, itu yang kamu katakan." "Tentu saja." Pangeran ketiga berkata sambil tersenyum, sementara hantu kuda guru berkata dengan bangga, "Saya akan mengatur dengan baik ketika saya menemukan barang abadi." "Iya." Kemudian pangeran ketiga memberitahu Wu Botian untuk mendapatkan senjata ajaib, dan Wu Botian meminta penjaga toko untuk menyiapkannya selama sehari dan menemukan senjata ajaib itu.
Ketika dia melihat Master Hantu Kuda, Wubo terkejut, dan Master Hantu Kuda pergi ke ruang rahasia dengan senjata ajaib untuk bermain drum. Pangeran ketiga tersenyum pada Wubotian dan berkata, "Tuan Wu, apa kabar? Saya punya ide bagus." "Itu cara yang bagus." Wubotian tertawa, dan pangeran ketiga berkata dengan bangga, "Ketika para dewa tidak mengenal hantu, mereka akan membunuh jiwa bocah itu." Tapi pangeran keempat di satu sisi pemalu. Bagaimana jika orang ini memiliki jiwa yang kuat? Seberapa kuat itu? Pangeran ketiga benar-benar salah, dan pangeran keempat mengangguk, "Itu benar. 3 selir kekaisaran sebenarnya sangat berat, tetapi adik laki-laki saya berkata, 'Ya, jangan sebut saudaramu. Kurasa dia bersama bocah itu.'" Pangeran ketiga menatap. "Aku mengerti," kata putri. Ketiga setelah beberapa saat, Master Hantu Kuda keluar dan memberikan alat abadi kepada Wubotian. Selama ada yang berani menyuntikkan kekuatan, mereka akan menyerangnya, tahu? "Begitu, Tuan." Setelah Wubotian selesai berbicara, dia segera pergi, dan pangeran ketiga dan yang lainnya juga pergi untuk melihat permainan yang bagus. Setelah memikirkannya, guru hantu kuda berkata, "Aku akan pergi denganmu juga, tapi aku harus mengambil topeng." Setelah itu, Master Hantu Kuda menutupi wajahnya, dan kemudian nafas tertutup, sehingga terlihat seperti orang biasa. Pangeran ketiga berkata dengan penuh semangat, "Jika kamu memiliki seorang guru untuk pergi bersamamu, kamu akan lebih sukses." Tetapi Tuan Hantu Kuda tersenyum, "Saya ingin melihat anak ini, bagaimana menangis dan melolong." Orang-orang juga penuh harapan, dan di pavilion Jiubao menunggu hari tarian air bertanya-tanya, orang-orang ini, dengan sengaja akan menunda waktu Pria gemuk kecil itu juga berkata, "Jika kita terus menunda seperti ini, bagaimana kita bisa kembali ke permainan? Jangan khawatir, orang-orang ini membenciku sampai mati. Mereka pasti akan menemukan cara lain." Lin Tian berkata sambil tersenyum.